Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna dengan NIM 200320105 dari kelas Rancangan Usaha Agribisnis 7B. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan ide bisnis. Sebelum jauh menindaklanjuti perencanaan ide bisnis, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu ide usaha. Ide usaha di sini merupakan respon dari seseorang atau individu atau organisasi untuk memecahkan suatu masalah atau untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan. Dan untuk itu semua, dalam pemilihan ide bisnis kita akan memberitahu atau memulai dengan dari mana sumber-sumber ide bagus perencanaan ide bisnis tersebut. Ada 13 sumber ide bisnis yang bagus di dalam materi kali ini. Yang pertama yaitu kebutuhan dan permintaan pasar, yang kedua keahlian dan keterampilan, yang ketiga survei, yang keempat hobi atau minat, yang kelima kreativitas, yang keenam jaringan dan relasi, yang ketujuh bisnis yang dimulai dari ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Yang kedelapan nasihat dan saran, yang kesembilan pengalaman dan pekerjaan, yang kesepuluh penemuan secara tidak sengaja, yang ke-11 media massa, yang ke-12 pameran, dan yang ke-13 pencarian ide dengan penuh pertimbangan. Semua sumber ide bisnis di sini adalah sumber-sumber terbaik yang bisa kita lakukan untuk pemilihan ide bisnis yang akan kita lakukan. Dan setelah kita mencari tahu dari mana sumber ide bisnis tersebut, kita juga harus mengetahui teknik mendapatkan ide bisnis. Di sini akan ada beberapa teknik yang akan atau bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu bertukar pikiran, yang kedua berandai-andai, yang ketiga kawin silang, yang empat keingintahuan dari diri kita sendiri, yang kelima pendekatan secara tidak langsung, yang keenam komponen yang dimodifikasi, dan yang terakhir dengan meditasi. Setelah kita mengetahui beberapa sumber ide bisnis dan teknik yang dapat kita lakukan, selanjutnya kita akan mengetahui pentingnya ide bisnis dalam memulai usaha. Pentingnya ide bisnis di sini bagi usaha kita yaitu ide bisnis sendiri dapat menentukan apa jenis bisnis yang dapat kita lakukan, siapa target untuk pasar, dan bagaimana cara kita menjual bisnis kita untuk dikenal banyak orang dan menjadi banyak konsumen dari produk kita. Agar konsumen banyak tahu dari produk kita, kita harus melakukan penjualan, melakukan berbagai strategi pemasaran. Dengan adanya berbagai macam ide bisnis yang kita ketahui, maka kita para wirausaha dapat mampu bersaing dengan produk-produk baru lainnya. Dan orang-orang yang memiliki kreativitas tinggi akan mencari peluang bisnis yang akan menjadi strategi bisnis tertentu mereka yang akan mereka jalani. Banyak sekali pengaruh kreativitas di sini. Salah satunya yaitu berpengaruh untuk memunculkan ide-ide baru yang akan dilakukan dalam bisnis kita nanti. Perkembangan dunia usaha dibutuhkan sebuah usaha yang kreatif agar dapat bersaing dan memiliki peluang-peluang. Strategi mencari peluang bisnis di sini tidak berpengaruh terhadap penciptaan ide kita tadi, karena strategi yang dimaksud di sini itu pertama memahami arena kompetitif, yang kedua memahami perkembangan masa depan, dan yang terakhir mencoba untuk menggunakan pengetahuan orang lain untuk melihat visi masa depan yang akan kita bangun bisnis ke depannya.
Selanjutnya kita akan mengembangkan ide bisnis. Setelah mengetahui pentingnya apa itu ide bisnis, kita akan melakukan pengembangan terhadap ide bisnis kita tersebut. Yang dengan cara yang pertama yaitu menentukan sumber ide bisnis, yang kedua menentukan ide bisnis yang bagus, yang ketiga kita menulis daftar ide bisnis kita, yang keempat persaingan dengan produk lain atau asing, yang kelima menentukan pasar dari produk kita, yang keenam penelitian dan analisis ide kita yang akan kita buat dan akan kita pasarkan kepada konsumen. Dan yang terakhir, untuk mensukseskan perencanaan bisnis kita harus menguji ide bisnis kita dengan analisis SWOT yang terdiri dari strength, yaitu kekuatan, di mana kita harus mengetahui apa kekuatan produk kita, dan weakness, kelemahan, di mana kelemahan dari produk kita harus kita imbangi dengan opportunities, yaitu peluang yang ada di dalam bisnis kita, dan yang terakhir threats atau ancaman yang akan mengancam bisnis kita tersebut. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.